Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nasution dari Komunikasi Penyiaran Islam B Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hadis tentang amanah dalam menyampaikan berita. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian amanah, pengertian jujur, dan dalilnya. Amanah berarti dapat dipercaya, dan jujur berarti benar. Dan hadis tentang jujur. Dampak dari kita tidak berkata jujur mendapat dosa, dibenci, dinilai buruk, bahkan sengsara. Dan manfaat dari kita berkata jujur bisa dipercayai orang lain dan kita mendapat pahala. Kenapa sih kita harus berkata jujur? Karena dalam Islam berkata jujur adalah salah satu sifat yang terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian." Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain, karena ketika jujur berarti orang percaya kepada kita dan kita akan dihormati. Kebohongan membawa masalah. Ketika kita berbohong, kita juga akan mendapat dosa, dan kita akan kehilangan kepercayaan dari orang yang kita percaya. Kita sebagai seorang muslim harus hati-hati menyebarkan berita, karena jika salah menyebarkan berita, kita disebut pendusta. Rasul berkata, "Kafabil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'." Yang artinya, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta dikarenakan dia menceritakan yang setiap dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Berita yang kita dengar bisa jadi berita itu salah atau benar. Atau berita yang kita dengar juga bisa ada yang jujur atau berdusta ataupun berbohong. Karena semua berita yang disebarkan ada kalanya tidak semuanya benar, malah justru semua bohong. Karena dalam menyebarkan berita, kita harus berhati-hati. Jika salah menyebarkan berita atau asal-asalan menyebarkan berita, berarti kita menyampaikan berita itu dengan tidak amanah, yang dapat disebut dengan sebagai pendusta. Seiringnya waktu berjalannya berita itu tersebar, kita akan menyadari bahwa berita yang kita dengar itu dan kita ketahui itu adalah tidak valid atau bahkan disebut sebagai hoax. Dan kita pun buru-buru minta maaf karena berita yang kita sebarkan itu hoax. Ini termasuk contoh kasus hoax dalam menyampaikan berita dalam media sosial. Karena banyak berita yang tersebar palsu di media sosial tanpa terverifikasi. Dan itu termasuk contoh kasus hoax dalam menyampaikan berita di media sosial. Karena banyak berita palsu dan berita hoax yang menyebabkan berita yang disampaikan itu tidak benar, bahkan negatif. Seperti contohnya berita politik yang dipelintir untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi yang kadang itu benar atau tidak. Dan berita yang negatif dapat memicu memecah belah orang dalam melihat berita, juga menurunkan literasi digital dalam memilah-milah berita. Untuk itu, kita harus pandai-pandai dalam memilah berita. Nah, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk amanah dalam menyampaikan berita. Karena seiring berkembangnya teknologi dan media sosial, kita harus pandai-pandai dalam memilah berita. Untuk itu dengan menerapkan Islam, dengan menerapkan amanah dalam menyampaikan berita, maka kita menyampaikan informasi atau berita tersebut dengan adil dan benar tanpa merugikan siapapun.